Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami untuk Waalaikumsalam memperkenalkan diri. warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari TIRP 20C kelompok 4 yang beranggotakan saya Muhammad Sani Firdaus dan rekan-rekan saya Ari Lasso, Irwan Apandi, Septian Danu Tirto, dan Siti Hartati Lubis. Dan terima kasih yang terhormat kepada Bapak Ridwan Hashim, MPD, selaku dosen mata kuliah Pancasila. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke pembahasan ya. Di sini ada bab 1 pendahuluan. Latar belakang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau biasa disingkat UU ITE merupakan undang-undang yang di dalamnya mengatur segala hal tentang teknologi informasi yang berlaku di Indonesia. Undang-undang ini mulai dirancang pada tahun 2003 oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi atau Kominfo, yang saat itu dijabat oleh Syamsul Mu'arif. Kemudian Undang-Undang ITE terus berkembang hingga akhirnya lahirlah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang diresmikan secara langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Panjang sekali perjalanan Undang-Undang ITE hingga akhirnya dapat konstitusi yang mengatur arus internet yang ada di Indonesia. Awal mula dirumuskan undang-undang ini adalah demi menjaga stabilitas arus internet Indonesia dari hal-hal yang dapat merusak serta melindungi hak-hak para pengguna internet. Permasalahan hukum yang sering kali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dalam hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE di Indonesia, terdapat batasan-batasan tertentu dalam hal menyampaikan sesuatu melalui media sosial. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi Undang-Undang ITE dalam penyelesaian masalah pada media sosial. Hasil penelitian ini menunjukkan pengimplementasian Undang-Undang ITE yang sudah sesuai dengan nilai Pancasila. Kemudian kita masuk ke rumusan masalah. Yang ke-1 ada menganalisis apakah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik terdapat pasal yang tidak sejalan dengan nilai Pancasila atau tidak. Yang kedua, pengimplementasiannya bagaimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ini tentang informasi dan transaksi elektronik. Kemudian ada masuk pembahasan ya, bab 2. Setelah kami analisis yang dilakukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, tidak terdapat pasal yang bertentangan dengan Pancasila. Bahwasannya kita akan langsung masuk ke pengimplementasiannya yang akan dijelaskan langsung oleh Irwan Apandi. Baik, terima kasih Sani. Yang pertama, kasus penipuan online, pasal 5 ayat 1 dan pasal 10 ayat 1. Berdasarkan hasil dari analisis bahwasanya tidak ada aturan atau pasal dalam undang-undang yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka dari itu kami akan mengimplementasikan kasus di lapangan atau kenyataan. Seorang pelaku menjual berbagai produk melalui media Instagram dengan menawarkan harga yang terjangkau atau murah. Kesepakatan antara penjual dan pembeli hanya dengan mengisi formulir nama, alamat, dan jumlah pesanan, kemudian pembeli mentransfer ke nomor rekening. Pedagang tersebut tidak memberikan struk elektronik ataupun sejenis kesepakatan yang bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian si pembeli tidak mendapatkan produk tersebut, namun yang sudah dia transfer tidak dapat kembali atau dengan kata lain penipuan. Kasus tersebut adalah contoh pelanggaran media elektronik, sehingga dapat disimpulkan bahwa si pedagang online melanggar peraturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sesuai bunyi pasal 5 ayat 1 bahwa informasi elektronik dan atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah. Dari pasal tersebut sudah jelas bahwa suatu informasi termasuk transaksi online harus mengetahui apakah pedagang tersebut mempunyai alat bukti sah untuk bisa dipercaya oleh pembeli. Pelanggaran pasal 9 yang dilakukan oleh pelaku yaitu pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar-benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Sementara pelaku atau pedagang produk online tersebut tidak memiliki bukti hukum sesuai pasal 5. Kesepakatan pembeli hanya menuliskan nama
dan alamat pengiriman. Sementara pedagang hanya mengirimkan nomor rekening sebagai pengiriman uang dari pembeli. Pelanggaran pasal 10 ayat 1 yang berbunyi, setiap pelaku usaha yang diselenggarakan transaksi elektronik dapat disertifikasi oleh lembaga sertifikasi keandalan. Sementara toko pedagang tidak jelas apakah toko online mereka telah mempunyai sertifikasi keandalan dengan harga terjangkau. Terima kasih untuk penjelasan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ari Lasso. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya contoh kedua tentang kasus pasal 28 ayat 2, yaitu ujaran kebencian dan pelanggaran hak cipta. Contoh kasusnya adalah Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Pemuda Hindu atau DPN Peradah Indonesia dan alias Advokat Nasional melaporkan pengacara Egy Sujana ke Bareskrim Polri dengan tuduhan menyebabkan informasi yang menimbulkan ujaran kebencian dan isu sara yang dapat memicu perpecahan. Dalam rekaman video yang beredar di media sosial ini, Egy menyebut agama-agama selain Islam harus dibubarkan bila peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang operasi kemasyarakatan Perpu Ormas, tetapi berlaku karena tidak sesuai dengan sila pertama Pancasila. Egy menilai sila pertama Pancasila yaitu berbunyi ketuhanan yang Maha Esa hanya cocok dengan konsep ketuhanan dalam Islam, karena Kristen Trinitas, Hindu Trimurti, Buddha setahu saya tidak punya konsep Tuhan kecuali apa yang diajukan Siddhartha Gautama. Tambahnya, Suresh mengatakan pernyataan Egy itu tidak dapat diterima karena mengandung unsur penyebaran kebencian dan permusuhan. Para pendiri bangsa surah tuntas membahas hal itu dan menegaskan bahwa Indonesia ini ada dengan keberagaman. Seharusnya tidak perlu lagi diutak-atik lagi. Itu kan sudah sesuai dengan konsensus kehidupan berbangsa dan bernegara. Pasal 28 ayat 2 yang berbunyi, orang yang sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Hak cipta adalah penggunaan karya yang tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dan melanggar hak eksklusif pemilik hak cipta. Konten-konten yang diupload channel YouTube juga harus hati-hati tidak dihapus karena melanggar hak cipta. Contoh kasus yang sering terjadi di Indonesia adalah terkait pembajakan. Salah satu novelis yang pernah mengeluarkan tentang pelanggaran hak cipta ini adalah Andrea Hirata dengan novelnya Laskar Pelangi, mengeluhkan tentang banyaknya pembajakan Laskar Pelangi, bahkan jumlahnya sebanyak 4 kali lipat. Belum juga pernah ditawari bukunya sendiri versi bajakan tanpa sampai dimintai tanda tangan pada novel bajakan. Pasal 34 ayat 1 yang berbunyi, orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan atau memiliki. Sekian, terima kasih. Terima kasih untuk Ari Lasso untuk penjelasannya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Septian Danu. Silakan. Baik, nomor 3, pencemaran nama baik, pasal 27 ayat 3. Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang informasi dan transaksi elektronik, terdapat salah satu pasal, yaitu pasal 23 ayat 3 yang mengatur tentang pencemaran nama baik. Pasal 27 ayat 3 berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Dengan adanya pasal ini diharapkan masyarakat lebih berhati-hati ketika hendak melakukan sesuatu di dunia maya. Tapi pada kenyataannya masih banyak orang yang dengan mudahnya terjerat kasus pencemaran nama baik. Salah satu contoh kasusnya yaitu kasus pencemaran nama baik Lasti Anissa, pemilik Biro Perjalanan Ibadah Haji yang dilakukan oleh Lila Firna. Lira menjadi tersangka kasus pencemaran nama baik setelah dirinya menggugah status di media sosial sebagai bentuk ketidakpuasannya terhadap pelayanan Biro Perjalanan Ibadah Haji milik Lasti Anissa. Lira terbukti melanggar pasal 27 ayat 3 Jungto pasal 45 ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Terima kasih Sekian Danu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti Hartati. Silahkan. Baik, terima kasih. Yang keempat, penegakan hukum bidang informasi dan transaksi elektronik. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE yang diberlakukan sejak April 2008 untuk pertama kalinya di dunia maya di Indonesia mempunyai perangkat hukum. Undang-Undang ITE ini juga bersifat ekstrateritorial. Pasal 27 ayat 1 menyatakan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau transmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Pasal 27 ayat 3 berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Sedangkan perumusan pasal 28 ayat 2 menyatakan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Atas pelanggaran pasal-pasal tersebut, Undang-Undang ITE memberikan sanksi yang cukup berat sebagaimana diatur dalam pasal 45 ayat 1 dan 2. Pasal 45 ayat 1 berbunyi, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 atau ayat 4 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Pasal 45 ayat 2, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 atau ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Dalam menghadapi cybercrime, hukum positif di Indonesia masih bersifat locus delicti yang berkaitan mengenai wilayah, barang bukti, tempat atau fisik kejadian serta tindakan fisik yang terjadi atas suatu kejahatan atau pelanggaran hukum. Cyberspace menjadi ruang kejahatan dunia maya. Polisi Republik Indonesia atau Polri sebagai salah satu alat kelengkapan negara dalam menegakkan keadilan kini tidak bisa lagi tinggal diam. Pemerintah sudah bergerak dalam melahirkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Cyberpolis harus bergerak menjadi polisi yang mampu menangani kasus-kasus di dalam segala tindakan kriminal yang dilakukan di dunia maya. Beberapa kasus cybercrime yang pernah ditangani Polri adalah sebagai berikut: A. Cyber smuggling, B. Pemalsuan kartu kredit, dan C. Pembajakan situs. Undang-Undang ITE menganut asas extraterritorial jurisdiction, yang mana hal ini termaksud dalam pasal 2 Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE
juga mengatur mengenai hukum acara terkait penyidikan yang dilakukan aparat penegak hukum atau kepolisian dan kejaksaan, yang memberi paradigma baru terhadap upaya penegakan hukum dalam rangka meminimalkan potensi abuse of power penegakan hukum sehingga sangat bermanfaat dalam rangka memberikan jaminan dan kepastian hukum. Adapun penyelidikan di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik tertuang dalam perundang-undangan pasal 42 ayat 2, sedangkan penggeledahan dan atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait pasal 42 ayat 3. Sekian, terima kasih. Terima kasih untuk Siti. Selanjutnya ada bab 3. Kita tarik kesimpulan. Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, banyak orang yang harus berhadapan dengan hukum dikarenakan terjerat pasal-pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang informasi dan transaksi elektronik. Dengan adanya peraturan dan penegakan hukum yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, diharapkan masyarakat lebih waspada dalam bertindak, khususnya di dunia maya. Banyaknya kasus tentang pelanggaran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik ini menunjukkan bahwa undang-undang ini berhasil meminimalisir para pembuat gaduh di dunia maya dan juga menunjukkan betapa masih banyaknya masyarakat yang belum sadar berbahayanya kehidupan di dunia maya jika kita tidak berhati-hati menjalankannya. Sekian penjelasan dari kelompok 4 mengenai materi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan terima kasih telah menyimak video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.